Lihat Yang Mulia Raja, adik seperguruan setelah meridian Rendu terbuka. Kemampuanmu pulih dengan baik. Terima kasih kakak-kakak, kalau bukan karena perempuan itu. Aku takkan tahu, aku adalah Suanu Zizun. Wangi sekali, jangan sampai dimanfaatkan oleh Qin Hao si sampah itu. Dia si sampah itu mana pantas menyentuhku. Han Shao, aku hanya punya kamu, tak ada pria lain. Wah, berarti ini pertama kalimu ya? Kalian. Jangan berhenti. Ruang VIP ini dipesan keluarga Zhao. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, abaikan si sampah itu. Zhao Qianqian, ini kan pesta pertunangan kita. Hahaha pertunangan? Aku putri tertua keluarga Zhao. Mana mungkin bertunangan dengan anjing sepertimu? Hari ini pesta pembatalan tunangan. Aku akan membatalkan pertunangan denganmu. Apa? Kalau bukan karena pertunangan masa kecil kita. Aku mau menikahi sampah sepertimu? Kau ini sampah? Mana bisa menandingi putra keluarga elit puncak Jiangcheng? Hebat di mana? Di ranjang ya? Apa? Kalian sudah? Tidak mungkin, si sampah ini sampai dikhianati pun tak tahu. Sekarang di tubuh tunanganmu, mungkin masih ada sisa. Hi Hangkatang Ku Han Shou. Setiap kali kau menyentuhnya nanti, kau akan ingat istrimu di atas pria lain. Dengan ekspresi yang menggairahkan itu. Apa aku mengalami gangguan, Ki? Wah, si sampah ini sampai muntah darah. Teruskan actingmu. Dikhianati begini pun, tak berani bersuara. Jujur saja, aku harap kau mati sekarang. Kakak ipar. Kakak, hentikan. Kakek, tadi si pecundang ini mau mengambil kesempatan. Untung Han Shao datang tepat waktu, jadi dia tak berhasil. Qin Hao, kau sungguh mengira hari ini pesta pertunangan? Harta keluarga Qin sudah sepenuhnya jadi milik keluarga Zhao. Sekarang kau sudah tak ada nilai gunanya. Bahkan jadi anjing keluarga Zhao pun kau tak pantas. Penggewol, potong tangan yang menyentuh putri tertua ini. Bawa keluar dan penggal. Kakek, pasti ada kesalahpahaman. Kakak ipar, dia bukan orang seperti itu. Berarti aku yang bohong dong? Wah, kakak ipar dan adik ipar sudah main sejak kapan? Sungguh cocok, anjing dan anjing selamanya. Zhao Xiaomei, kau sampai segitunya suka mengambil barang yang sudah kubuang? Cepat pergi. Kakak ipar. Wah, cepat sekali matinya. Kakek, di tubuh sampah ini, jangan-jangan ada penyakit menular? Lalu apa lagi yang ditunggu? Cepat buang ke kuburan massal dan kubur. Jangan, kakak. Dasar anak kurang ajar. Cepat kemari. Kalau ada penyakit berbahaya yang menular ke kita, kau juga akan kubuang. Minggir. Kakak ipar, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Pergi ke Gunung Puncak Salju cari Shiji, kakak senior. Gunung Puncak Salju. Kakak ipar, tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai. Dingin sekali. Shiji, tolong selamatkan kakak iparku. Kakak iparku sudah sekarat. Dinya nedenya. Apa mungkin dia adalah Kaisar Suanu? Aku akan menyelamatkannya. Kau bisa turun gunung sekarang. Para Shiji Gunung Puncak Salju, dengarkan. Kaisar Suanu telah turun ke dunia. Ini adalah keberuntungan besar bagi Gunung Puncak Salju. Meski harus menghabiskan seluruh tenaga dalam. Kita harus menyelamatkan Kaisar Suanu. Dulu saat nyawaku hampir habis, 9 Shiji lah yang menyelamatkanku. 7 hari lagi, aku akan mengadakan pesta syukuran megah. Untuk 9 Shiji di hotel terbaik di kota Jiangcheng. Undangan akan disebar luas, mengundang semua keluarga besar di Jiangcheng. Ada satu orang lagi yang harus kau syukuri. Aku tahu. Di pesta syukuran nanti, di hadapan semua keluarga besar Jiangcheng, aku akan melamar Xiaomei. Turunlah gunung. Shiji-shijimu yang lain sudah di bawah. Aku suka ketenangan. 7 hari lagi aku akan turun untuk menghadiri pesta. Shiji, jaga diri baik-baik. Kelyuarla. Kalau kau khawatir dengan adik kita, lindung Shiji Jungjiu. Baik, Shiji. Raja Wang tiba-tiba mengeluarkan undangan untuk mengadakan pesta syukuran megah. Bagi 9 Shijinya, mengundang semua keluarga besar di Jiangcheng. Keluarga Zhao bahkan tidak mendapat undangan yang layak.
Kokek, awalnya Han Shao sudah bayani akan memberi kita undangan. Tapi semua gara-gara Zhao Xiaomei si jalang ini, yang tidak mau bekerja sama, membuat keluarga Zhao jadi kacau. Aku ini manusia, bukan barang. Sekarang keluarga Zhao hampir bangkrut. Pesta Raja Wang ini adalah kesempatan emas untuk membalikan keadaan. Hanya disuruh tidur semalam dengan Han Shao saja tidak mau. Zhao Xiaomei, kau mau membunuh kakek, ya? Keluarga Han hanya menerima bantuan dari pelayan raja. Hanya dalam 2 tahun, mereka menjadi keluarga kelas 1. Kukup temani tuan hanse malam. Kamu bisa mendapatkan undangan dari raja. Ini kesempatan emas. Masih tidak mau? Kakek, aku cucumu sendiri. Bagaimana bisa kau menjualku? Jangan bilang begitu, hanya temani Tuan Han semalam. Seperti mau mati saja. Bahkan sampah seperti Qin Hao bisa kau terima. Masih tidak mau dengan Tuan Han? Kamu, Siapa yang berani memaksa wanitaku? kakak ipar, kenapa turun gunung? Lukamu sudah membaik? Sudah, beruntung kamu mengantarku, Ken. Bunuh Sueding untuk diobati. Zhao Xiaomei, hari ini kok berani sekali? Ternyata ada sampah seperti kamu yang mendukung. Zhao Xiaomei, kamu suka sekali memainkan barang sisaanku? Sampah seperti kamu berani masuk ke keluarga Zhao? Pergi. Kita pergi. Kamu boleh pergi, tapi si jalang ini tinggal. Malam ini ranjang Tuan Han perlu dihangatkan. Xiaomei adalah wanitaku. Aku sudah sering lihat anjing penjilat seperti kamu, hanya untuk uang. Aku kasih kesempatan, tampar si jalang ini. Mungkin aku akan pertimbangkan. Sampah seperti kamu berani tampar aku? Kekek! Keluarga Zhao adalah keluarga terbaik di Jiangcheng. Tidak boleh ada yang berani macam-macam di sini. Eyo! Kakek, jangan. Xiaomei, jangan takut. Mereka tidak bisa lukai aku. Kamu lupa beberapa tahun lalu terbaring di tanah. Hampir mati. Mau mati lagi? Sampah, hari ini tidak ada yang akan menguburkanmu. Eyo! Petakin ke Kenya. Kakak ipar, jangan macam-macam lagi. Aku tidak mau kamu terluka. Karena aku. Kakek, asal kau lepaskan Qin Hao. Aku mau temani Tuan Han. Xiaomei, jangan takut. Mereka tidak bisa lukai aku. Kakak ipar, sudah saatnya kamu berhenti bicara besar. Kamu lupa. Aku yang mengantarmu ke Gunung Sueding untuk diobati. Kalian hanya mau undangan, kan? Baik, aku kasih. Undangan akan datang dalam 3 menit. Hahaha. Qin Hao, kamu gila. Itu undangan jamuan makan raja. Untuk 9 shiji. Kau pikir ini surat undangan rapat perkumpulan gelandanganmu? Lebih baik kita cepat-cepat mengantar Xiaomei ke ranjang Han Shao. Kudengar kepala keluarga Wang sudah lebih dulu mengirim putrinya ke keluarga Han. Xiaomei, malam ini kau harus bekerja keras, pesaingmu tidak sedikit. Berani menyentuh wanitaku? Mati. Qin Hao, bukankah kau hanya ingin menjadi anjing keluarga Zhao? Baiklah, asalkan kau menghantar Zhao Xiaomei ke ranjang Han Shao, aku bisa membatalkan pembatalan pertunangan. Pertunangan akan dibatalkan, tapi aku yang menceraikanmu. Apa? Anjing macam apa kau berani menceraikanku? Kater Law Yuan, jika ini tersebar, bagaimana muka keluarga Zhao? Bagaimana kami bisa berdiri di hadapan yang mulia? Penggawal. Robek mulut sampah ini, lalu patahkan kakinya. Kakek, jangan. Kakak ipar hanya sedang emosi. Cepat, minta maaf pada kakek. Keluarga Zhao, demi selembar undangan, kalian melakukan segala kejahatan. Tidak takut keluarga kalian hancur? Sampah macam apa kau berani mengutuk keluarga Zhao? Hari ini aku yang akan menghancurkanmu dulu. Aku sarankan kau cepat berlutut dan membungkuk padaku beberapa kali. Mungkin aku masih bisa memberimu ampun. Jika tidak, meski kau tidak mati hari ini. Sampah yang diceraikan keluarga Zhao. Siapa di seluruh Jiangcheng yang berani menerimamu? Bukan hanya tidak ada yang berani. Kau akan menjadi tikus yang dipukuli semua orang. Kakek, kumohon lepaskan kakak ipar. Aku akan menemani Han Xiao sekarang. Percayalah, undangan akan segera datang. Kakak ipar, sampai kapan masih bicara besar? Kau benar-benar tidak aku dipukuli sampai mati? Pengawal, cepat seret sampah ini keluar dan hukum di tempat. Bersihkan, jangan kotori pintu keluarga Zhao. Kakak ipar, cepat pergi. Tunggu sebentar, ya. Undangan yang mulia tiba. Bukankah ini kepala keluarga pertama Jiangcheng? Nalan Xian. Pelayan di belakangnya adalah Nyonya Miao Yin, Nalan Yin. Konon mereka adalah kakak keempat dan kelima yang mulia.
Sampah ini benar-benar mengundang mereka? Tak kusangka menantu baikku kenal dengan dua kakak yang mulia. Benar-benar menyimpan rahasia. Jika kau bilang dari awal, aku sudah mengantar Xiao Mei ke ranjangmu. Qin Hao, kau memang hebat. Bagaimana kalau malam ini kau yang di atas? Kudengar kalian ingin menghadiri pesta syukur yang mulia untuk beberapa kakak kami. Hari ini selain undangan, aku juga membawa beberapa hadiah. Buka! Ini batu akik ribuan tahun, ini mutiara malam 10.000 tahun. Ini adalah fosil ambar berusia ratusan juta tahun. Kamu ini sedang apa? 3 harta karun ini, ditambah dengan undangan yang ada di tanganku. Jadi total 4 mas kawin, hari ini aku melamarmu. Melamar. Cuma seorang Qin Hao, mana bisa menyuruh. Kepala keluarga nomor 1 di Jiangcheng datang sendiri untuk melamar. Aku dengar Tuan Qin baru saja diputuskan tunangannya. Pria belum menikah, wanita belum bersuami, kenapa tidak boleh? Aku suruh kamu mengantarkan undangan, ini kamu ngapain? Tunggu saja, senior sister akan membalaskan dendammu. Pria yang kamu tolak, banyak yang mau berebut. Keluarga Shao memperlakukanmu seperti cucu sendiri. Keket? Diam, cuma bisa genit terus buat apa? Bahkan Han Shao saja tidak bisa dikencingi, tidak berguna. Undangan dari kepala keluarga Nalan akan kuterima. Undangan ini bukan untuk keluarga Zhao. Apa? Selamat, Raja Agung khusus menyuruhku menjadikanmu tamu undangan spesial. Undangan ini hanya bisa digunakan olehmu. Aku. Mas kawin ini, serta undangan ini, seharusnya diberikan padamu. Sekarang, bisakah kakak iparmu kau serahkan padaku? Aku hanya akan menikahi Xiao Mei seumur hidup. Nona Nalan silakan pulang. Qin Hao, kamu gila, cuma seorang pengemis busuk. Berani menolak lamaran kepala keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Dilirik kepala keluarga Nalan, itu sudah rezeki dari kehidupan sebelumnya. Iya, lihat dulu diri sendiri seperti apa. Bisa jadi mainan kepala keluarga Nalan saja sudah syukur. Senior sister keempat, jangan berisik. Baik, untuk sementara ku biarkan kamu. Tolak lamaran juga tidak apa, besok datanglah ke rumahku untuk berterima kasih. Aku menunggumu di rumah. Besok pasti kuantarkan sampah ini ke rumahmu sendiri. Lalu soal undangannya. Tidak mungkin. Cih, entah juga Nalan Xian. Suka apa dengan sampah sepertimu? Mungkin pemilik Nalan memiliki rasa yang unik, tapi karena Qin Hao, keluarga Shao mungkin masih ada kesempatan untuk mendapatkan undangan. Xiao Mei. Kakak ipar, besok kamu harus pergi. Kalau kepala keluarga Nalan marah. Bukan untuk buat keluarga Zhao maupun kamu. Baik. Xiao Yin kamu ya? Tolong ambilkan piyama di luar untukku. Senior sister, kamu terbuka. Adik seperguruan, cepat sekali mencariku, hampir melihat semuanya. Kalau bukan adik kesayanganku, aku sudah bisa membunuhmu ratusan kali. Kakak keempat, bisakah kamu pakai celana dulu? Kakak, jangan ganggu adik kelas. Kamu sebagai kepala keluarga pertama di kota Jiang, masih kekanak-kanakan. Lucu saja, aku suka lihat adik kelas memerah. Kakak keempat, nanti Xiao Mei salah paham. Baiklah, tahu kamu sayang istri. Aku berhenti menggodamu. Tapi, aku punya syarat. Syaratku adalah, pesta ucapan terima kasihmu harus aku yang urus. Kamu mau cari apa lagi? Yurisenko, setuju dulu baru bicara. Baiklah. Aku akan buat pesta ini jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Pesta Hot Spring yang menggemparkan seluruh kota Jiang. Hot Spring? Aku anggap kamu setuju ya, Kak. Seharusnya kamu tidak setuju dengan kakak keempatmu. Kakek, Anda mencari saya? Pesta ucapan terima kasih yang mulia raja. Malah diubah jadi pesta Hot Spring. Pasti ada maksud tersembunyi di balik ini. Sekarang seluruh kota Jiang bergosip. Yang mulia raja akan memilih satu wanita yang paling cocok jadi permaisuri. Kamu tidak ada harapan, tapi kakakmu pasti bisa memenangkan hati yang mulia. Jadi, Tuan Han besok mengundangmu ke Phoenix Hotel. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik.
Dapatkan undangan ini untuk keluarga Zhao. Kakek, Anda tahu sendiri niat jahat Tuan Han. Anda mau menjerumuskan saya? Hanya makan bersama, bukan tidur bersama. Masih mau menolak? Aku, Ah, cucuku sayang, kamu tidak mau keluarga Zhao? Kehilangan kesempatan emas ini kan? Kakek percaya padamu. Pasti bisa membujuk Tuan Han. Hotel Baoyu, hotel paling eksklusif di kota Jiang, tak ada tandingannya. Biaya minimal mencapai ratusan ribu, hanya untuk kalangan elit. Bahkan dengan uang sekalipun, belum tentu dapat tempat. Status, kedudukan, koneksi dan kekuasaan, semuanya harus ada. Kakak sungguh perhatian. Xiao Mei, aku akan melamarmu di tempat termewah di kota Jiang. Aku ingin seluruh kota tahu, kamu adalah... Pengantin paling bahagia di dunia. Waduh, jantung hatimu dalam bahaya. Apa? Wah, ini bukan si gadis suci dan murni kita. Zhao Xiaomei. Kenapa? Demi satu undangan, rela menjual diri? Tuan Han, Anda salah paham. Saya datang mewakili keluarga Zhao. Untuk ajak Anda kerjasama. Siapa yang negosiasi kerja sama seperti kamu? Langsung to the point. Bikin kaget saja. Sudah? Bisa lanjut? Minum segini saja udah mabuk? Cuma bisa main rumah-rumahan. Gak level sama sekali. Lalu kamu mau bagaimana? Lihat dua saudaraku di belakangku ini. Kalau kamu bisa bikin mereka mabuk, urusan undangan akan kuperhatikan. Kenapa? Meremehkan dua saudaraku ini? Jadi bisu? Aduh maaf ya, sakit ya? Siapa suruh kamu keras kepala? Kalau nurut sedikit. Gak perlu dipukulkan? Wajah kecilmu ini. Harum banget ya. Biar kulihat dalamannya, sama harumnya gak dengan wajah? Wah, tubuh si gadis bangsawan ini memang luar biasa. Lepaskan. Ini kan restoran. Kalau berani macam-macam, kamu juga gak bakal lolos. Wah, berani ancam aku? Restoran ini milik keluarga Han. Aku Han Shao bisa berbuat apa saja. Tapi aku Han Shao gak suka menyusahkan orang. Apalagi wanita. Hari ini aku cuma ingin mengajakmu minum. Tapi habis minum, kamu mau apa? Aku gak bisa halangi lagi. Bibir kecilmu cantik banget. Mau minum sendiri atau aku suapi mulut ke mulut? Siapa? Bikin gak enak. Ada si miskin Kinao. Katanya cari Nona Zhao. Qin Hao. Si sampah itu belum mati? Bagus, hari ini akan kucari dia. Buat spesimen. Maaf tuan, Anda tidak boleh masuk. Siapa sih yang gak punya mata? Ganggu sel era makangku? Han Shao, ini si miskin mau menyusup. Antang Karawan. Wah, ini kan si sampah yang ditolak keluarga Zhao. Mau cari sugar mommy? Dengan penampilan miskin begini. Petugas kebersihan di sini pun gak mau. Xiao Mei mana? Ternyata mau jadi anjingnya nona kedua keluarga Zhao ya. Kelinci saja tidak makan rumput di sarangnya, kau berani ya. Kakak tidak mau, langsung incar adiknya, dasar anjing. Mau menggigit keluarga Zhao terus ya? Xiao Mei mana? Waduh, kok marah-marah? Dia kan adik iparmu. Terang-terangan merayu dia, keterlaluan ya. Aku tanya terakhir kali, Xiao Mei mana? Wah, mau pukul aku? Ayo, pukul sini. Aku mau lihat apakah anjing ini benar-benar berani menggigit. Wah, beneran pukul? Aku kebal. Aku gak mau urus sampah sepertimu, tapi si cantik itu... Sel, habis. Kalau kau sentuh dia, aku hancurkan kau. WK. Sampah sepertimu mau menghancurkanku? Santai, aku belum puas main, mana mungkin aku sentuh dia. Aku hitung sampai 3, kalau Xiao Mei tidak muncul, kau mati. Kau berani sentuh anak keluarga elit Jiang Cheng? 3. Kau punya berapa kepala?
2. Xiao Mei. Kakak ipar. Xiao Mei. Xiao Mei, mereka tidak apa-apain kamu kan? Kakak ipar, cepat pergi. Mereka gila. Wah, mesra sekali. Adik ipar dengan kakak ipar, kacau nih. Kita pergi. Qin Hao, aku lupa kasih tahu tadi. Membuatku marah, Han Shao, mustahil bisa hidup. Kakak ipar. Han Shao tenang, satpam kita sudah terlatih. Cubit sedikit, lengan sampah ini langsung putus. Xiao Mei, tunggu di ruang VIP, takut kamu ngeri. Aku salut sama sampah sepertimu. Mati di depan mata masih bisa ngomong besar. Eyo, bikin contoh dulu, putuskan satu lengannya. Han Xiao, kau aku temani semalam. Kau lepaskan kakak iparku? Tergantung apakah kamu bisa melayani dengan enak atau tidak. Xiao Mei jangan khawatir, aku akan beli restoran ini. Suruh satpam sini target dia. Halo, beli restoran Baoyu dalam 3 menit. Dopya Vukapa, Dopya Vukapa, Dopya Vukapa, Dopya Vukapa, kau si miskin. Anjing peliharaanku lebih berharga. Di seluruh Jiangcheng, belum ada keluarga bangsawan yang berani bicara senaknya. Benar-benar raja lebay, WKWKWKWK. Aku sudah temui banyak orang terhormat, belum pernah lihat. Seperti dia yang tak tahu malu. Han Shao, orang seperti ini. Gak perlu banyak bicara, aku akan suruh orang habisi dia. Jangan. Tunggu dulu. Aku ingin melihat apakah nyawa sampah ini. Sakara's mulutnya. Sampah kecil, kalau kau berlutut sekarang dan menjilat bersih sol sepatuku, aku akan memberimu waktu 1/4 jam untuk kabur. Keluarga Han sebagai keluarga top di Jiangcheng. Tapi melakukan hal keji seperti ini, tidak takut dihancurkan? Wah, mengancamku, aku takut sekali. Kau harus pahami ya sampah kecil, orang yang akan hancur seketika ini adalah kau sampah. Tuan Han sudah memberimu kesempatan ini. Cepatlah berterima kasih pada Tuan Han, berlutut dan jilat sampai bersih. Kalau aku menolak, Menolak? Aku akan tiduri perempuan jalang ini sekarang juga. Lalu melumpuhkanmu. Kakak ipar cepat pergi, jangan pedulikan aku. Xiao Mei. Tunggu sebentar, percayalah padaku, tunggu sebentar. Tunggu apa? Tunggu mati? Aku akan kabulkan sekarang. Orang-orang, lumpuhkan tangannya. Kakak ipar tidak bisa menunggu lagi, cepat pergi aku akan halau mereka. Xiao Mei, sebentar lagi selesai. Orang-orang, mana mereka? Ketua keluarga Nalan datang. Wah, Ketua Nalan, datang menonton pertunjukannya? Lihat bagaimana aku melumpuhkan sampah ini. Hotel Baoyu sudah diakuisisi oleh grup Nalan kami. Kalian bisa pergi. Ini tidak mungkin. Selain itu, Tuan Qin adalah pelanggan VVIP utama kami. Selamanya tidak perlu reservasi dan menikmati semua hak istimewa. Sedangkan keluarga Han sudah masuk daftar hitam. Hotel Baoyu tidak akan melayani mereka selamanya. Apa? Tidak mungkin. Tuan Qin, maafkan kami sebelumnya. Mohon ampun, jangan dendam pada orang kecil seperti kami. Mulai sekarang, aku akan menjadi kepala pelayan pribadi Anda. Jaminan pelayanan memuaskan. Ketika kau sudah belajar memperlakukan semua orang sama, baru bisa jadi kepala pelayan. Mulailah sebagai pelayan dulu, pergi. Terima kasih nasihat Tuan Qin. Aku akan segera belajar. Aku akan pulang tanya ayahku, bagaimana bisa menjual Hotel Baoyu? Mau pergi? Tanpa perintah, tidak boleh pergi. Jika melawan, akan dipukuli sampai mati di tempat. Pahlawan wanita, jagoan wanita, ampun. Sudah kukatakan, berani menyentuh wanitaku. Mati! Kau jangan marah, meski kau beri aku 10 nyali sekalipun. Aku juga tidak berani merebut wanita darimu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat penting di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mengotori tempat ini. Pergi. Selamat siang. Kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin tindakan Han Xiao itu membuat senior Raja Agung tidak tahan melihatnya. Kakak ipar, kali ini kita beruntung. Bertemu dengan beberapa senior yang baik hati. Lain kali, jangan sok jagoan lagi, jangan bicara besar lagi. Hah, baiklah. Apa?
Kamu bilang semua ini hanya kebetulan? Qin Hao si sampah itu, sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga Nalan. Qin Hao, oh Qin Hao. Jangan khawatir, masih banyak waktu. Hutang kita akan kita selesaikan perlahan. Kakak ipar, untuk apa kamu membawaku ke toko berlian? Setelah mengalami banyak hal, aku ingin cepat-cepat mengikatmu di sampingku. Baru bisa melindungimu. Tapi kakak ipar, di sini bahkan berlian kecil harganya ratusan ribu. Sangat mahal. Pilihkan dia cincin yang terbaik. Maaf, dia hanya bercanda. Tuan, jika Anda memilih cincin untuk pacar Anda, saya sarankan Anda pergi ke pasar grosir di kota tua. Di sana, Anda baru bisa membeli barang yang Anda inginkan. Aku mau semua cincin di etalase. Tidak perlu diskon, aku mau semuanya. Kita pulang dan pilih perlahan. Tuan, saya ingatkan Anda. Total harga cincin-cincin ini minimal 100 juta. Baik, bungkus saja. Bungkus. Tuan, mungkin saya tidak jelas. Jika Anda mengganggu, kami akan memanggil satpam. Wah, bukankah ini si sampah yang kue batalkan tunangannya? Dan pacarnya yang tidak tahu malu? Bukankah ini toko berlian terbaik di Jiangcheng? Kok bisa orang-orang seperti mereka masuk? Han Xiao, ini salah paham. Tuan ini bilang, mau membeli semua cincin di etalase. Si sampai ini. Kemana-mana selalu pura-pura. Terakhir kali kamu beruntung bertemu kepala keluarga Nalan. Kali ini kalau kebanyakan gaya, tidak ada yang akan menolongmu. Kakak ipar, ayo kita pergi. Sudah datang, mana mungkin tidak beli. Tenang, aku punya uang. Hahaha. Qin Hao, kamu sudah gila mengemis selama beberapa tahun ini ya? Sampai mulai berhalusinasi. Jangan bicara tentang deretan cincin berlian di etalase ini. Bahkan sebutir berlian kecil pun. Dia tidak akan mampu membelinya meski menjual celana dalamnya. Uangnya sudah siap, kapan transaksinya? Cepat suruh si sampah ini gesek kartu. Kalau gagal, pukuli sampai babak belur. Masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Asalkan kamu naik keranjangku malam ini, Han Xiao. Aku jamin kamu aman. Gesek kartunya. Ini kartu emas tanpa limit edisi kolaborasi dua negara, Tuan. Kamu jangan bercanda. Kartu emas tanpa limit di dunia ini kurang dari 10 lembar. Dan nomor kartu Anda berakhiran 1, peringkat paling atas. Pemilik mal kita adalah Shiji ke-6 dari Yang Mulia Raja. Bahkan kartunya saja hanya peringkat 9. Kampungan ya tetap kampungan. Kalau mau pamer, belajar dululah. Kartu seperti ini bahkan kakekku pun tidak punya. Si sampah seperti kamu berhayal punya, memelekan. Aku ingat, transaksi di atas 10 juta. Harus ke ruang VIP. Itu kan VIP. Itu kan VIP. Camel Piker. Ini tempat berkumpulnya gerombolan pengemis? Qin Hao, jangan kira dengan menutup pintu ruang tamu, kamu bisa terhindar dari pukulan. Pernah dengar istilah, menutup pintu lalu memukul anjing? Xiao Mei, tunggu di sini, aku sebentar kembali. Kakak ipar, jangan macam-macam lagi. Beli atau tidak cincin berlian tidak penting. Xiao Mei, percayalah padaku. Sudah terlanjur sombong, mana mungkin aku mundur. Nanti kalau si sampah ini keluar dan tidak bisa bayar, hancurkan kedua kakinya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ini bukan Wang Mei Mei yang kekayaannya menyamai negara? Katanya sebagian besar mal di Jiangcheng adalah miliknya. Bos Wang, kenapa Anda datang? Tuan Qin adalah tamu VIP saya. Kamu cuma seorang kasir kecil. Berani menghina pelanggan. Tuan Qin apa? Anda ternyata teman bos Wang kami juga? Aduh tadi maaf ya, tidak melayani dengan baik. Sekarang aku boleh beli? Bisa-bisa, tentu bisa. Silakan ke sini. Bos Wang. Jangan sampai kau tertipu oleh sampah ini. Kartunya itu sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang. Wah, lihat ekspresimu itu. Sampah ini jelas tidak bisa mengeluarkan uang. Nanti gerakannya jangan terlalu cepat. Biar dia merasakan lebih banyak penderitaan, baru bisa belajar. Tuan Han, kumohon, jangan. Tuan Qin sudah membeli semua cincin di etalase. Semuanya. Tidak mungkin, mana mungkin dia mampu membeli cincin berlian ini. Apakah kalian tidak salah? Mulai sekarang, pusat perbelanjaan ini tidak menerima keluarga Han. Hanker. Kalau keluarga Han masuk daftar hitam, apalagi wibawa yang tersisa? Kak Hao, aku tahu salah, maafkan aku. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Bahkan bisa menemanimu semalam. Tidur denganku? Kau belum pantas. Keluarga Zhao sudah terlalu banyak berbuat jahat. Apakah mereka masih pantas menghadiri pesta syukuran Raja Agung? Mulai hari ini, keluarga Han dicabut haknya untuk menghadiri pesta. Apa? Ayahku pasti akan membunuhku jika tahu.
Hancur, kalau kakek tahu, pasti tidak akan melepaskanku. Kau yang menghancurkan nama keluarga Han. Jangan tuduh orang lain, kalau bukan karena kau yang mau tidur dengan siapa saja. Benarkah? Serahkan semuanya padamu. Kakak ipar, tadi sebenarnya apa yang terjadi? Siapa kau sebenarnya? Kalau sekarang aku beritahu Xiao Mei aku adalah Raja Agung. Dia pasti tidak percaya dan malah ketakutan. Sebenarnya kartu itu palsu. Apa? Sebelumnya bos Wang berhutang budi padaku. Jadi dia membantu melanjutkan sandiwara ini. Aduh, kakak ipar, kalau kakak tahu, pasti akan menghajar habis-habisan. Jangan seperti ini lagi, ya. Aku tidak bisa membeli cincin berlian. Benar-benar tidak keberatan? Sudah kubilang, ada cincin atau tidak penting. Hanya sebuah lingkaran saja. Ya, aku menikah denganmu. Xiao Mei, tenang saja. Aku pasti memberimu upacara lamaran yang megah. Biar semua orang di kota Jiang tahu. Kau adalah pengantin paling bahagia di dunia. Shiji, aku ada sesuatu ingin minta tolong. Di dunia ini, siapa yang bisa menolak perintah Raja Agung? Langsung saja katakan. Jika keluarga Zhao tidak mendapatkan undangan, mereka pasti akan memaksa Xiao Mei untuk menjual diri lagi. Jadi, aku ingin kamu bisa merekrut atas nama grup Wang. Orang yang diterima akan mendapatkan undangan. Kamu ingin Zhao Xiaomei diterima? Benar, dengan begitu tidak hanya bisa menghilangkan niat keluarga Zhao untuk menjual Xiao Mei, tapi juga memberi Xiao Mei tempat di keluarga Zhao. Keluarga Han kehilangan hak untuk menghadiri pesta ucapan terima kasih ini. Keluarga Zhao kehilangan lagi kesempatan untuk naik pangkat. Zhao Xiaomei, kalau bukan karena kamu si jalang dan si sampah ini yang mengacau, apakah keluarga Zhao akan sepasif ini? Ah, tidak apa-apa. Tanpa Tuan Han, kita masih punya Tuan Hua. Paling tidak kita masih punya Tuan Li. Kakek, aku cucu perempuanmu, aku bukan pelacur. Zhao Xiaomei, kamu membuat keluarga Zhao kehilangan kesempatan menghadiri pesta. Sekarang kakek mencari solusi untukmu, apa kamu masih mau menolak? Xiao Mei sudah terlambat untuk segera pergi. Tua Zhao, untuk mendapatkan undangan. Tidak harus menggunakan cara yang begitu hina, kan? Sekarang grup Wang sedang merekrut, siapapun yang diterima. Sebagai hadiah akan mendapatkan undangan, aku yakin Xiao Mei bisa. Ah, tempat apa itu grup Bang? Berapa banyak lulusan luar negeri yang berjuang mati-matian hanya untuk menjadi sekrup kecil? Zhao Xiaomei, dengan apa kamu bisa diterima? Wanita ini hanya tubuhnya yang berharga. Kamu pikir grup Wang itu rumah bordil? Tidak mencoba bagaimana tahu. Aku percaya Xiao Mei. Kakak ipar, Baik, aku akan memberi kalian satu kesempatan. Jika kali ini tidak diterima, patuhlah dan pergi tidur dengan mereka. Hebat-hebat, Zhao Xiaomei. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Wah, si cantik, kamu benar-benar berani datang melamar. Asisten grup Wang, ya. Aku dengar jika kamu tidak diterima, kamu harus melayani kami, para pangeran keluarga top, bergiliran. Kamu sangat ingin melayani kami, ya? Jauh darinya. Wah, si sampah juga datang. Ingin melihat langsung bagaimana wanita kamu jatuh ke mulut harimau? Jujur saja, ayahku adalah direktur grup Wang. Aku hanya perlu mengirim satu SMS ke ayahku. Jaminan wanita kamu tidak akan diterima. Dia pasti akan berteriak di ranjangku suatu hari nanti. Wah, aku sangat menantikan ini. Hei, yang lihat dapat bagian, Han Shao. Kalau kau sudah bosan, jangan lupa kirim ke tempat tidurku. Atau, kita main berdua saja, hahaha. Berani menghina wanitaku? Mati. sudahlah, kakak ipar. Ini adalah grup Wang, jangan cari masalah. Zhao Xiaomei, Jularam Mawangkara. Zhao Xiaomei, coba perkenalkan dirimu. Wah, sedih sekali ya. Rasanya tidak enak dihina, kan? Memang, di Jiangcheng banyak orang hebat. Hanya bisa dapat posisi paling dasar di grup Wang. Wanita seperti kamu yang hanya bisa jual tubuh, jangan datang untuk mempermalukan diri sendiri. Daripada sedih, lebih baik pikirkan.
Mau naik ke tempat tidur siapa malam ini? Tenang, wanitamu akan jadi milikku di hari Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu untuk saudaraku. Hari terakhir, kami kasih untukmu. Wanita ini seperti ladang yang tidak pernah kering. Hahaha. Keluarga Han dan Hua tidak akan pernah diterima di grup Wang. Ayahku adalah manajer umum grup Wang. Kau tidak takut mati? Han Shao, tunggu hasilnya keluar. Kita bisa dengan leluasa menyiksa wanita sampah ini. Sampah, kau membuatku malu sekarang. Malam ini, wanitamu akan membayar 2 kali lipat. Hasil wawancara keluar. Keluarga Hua dan Han tidak diterima. Apa? Kalian pasti salah. Aku belum wawancara. Kau tahu siapa ayahku? Berani menolak aku? Bahkan ketua Wang harus patuh pada perintah Tuan Qin. Tentu saja dia punya hak mutlak. Tidak mungkin. Sampah ini hanya menganggur seharian. Bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Mana mungkin ketua grup Wang mendengarkannya? Benar. Sampah ini hanya hidup dari wanita. Mana mungkin punya kekuatan sebesar itu? Orang-orang yang tidak relevan ini tidak perlu tinggal di sini. Kalian mau pergi sendiri, atau aku yang mengusir kalian? Jangan-jangan sampah ini benar-benar dekat dengan petinggi grup Wang? Kakak, butuh anak buah? Kemampuanku lumayan. Bagaimana kalau pertimbangkan aku untuk pekerjaan kecil? Aku tidak ingin mengulangi perkataan yang sama. Keluarga Hua segera diusir dari grup Wang. Sap Ham. Kalian berdua mau apa? Tuan Qin, beri aku kesempatan lagi. Ayahku manajer umum grup Wang. Aku mau temui ayahku. Maaf, yang mau ditemui manajer Han adalah Nyonya Zhao Xiaomei. Apa? Selamat, kamu diterima. Ayo ikut aku. Aku. Pak Han, Anda mencari saya? Ayah, aku tidak terima. Kenapa harus mempekerjakan wanita yang hanya bisa menggunakan tubuhnya ini sebagai asisten grup Wang? Aku ini anak kandungmu, kenapa mempekerjakannya? Semua karena kamu menghina orang yang tidak seharusnya dihina. Direktur Wang bilang, keluarga Han, Jepor Comain tidak akan pernah diterima lagi. Aku tidak melakukan apa-apa. Ayah, siapa yang kuhina? Aku mana tahu? Setiap hari hanya tahu membuat masalah. Gagal masuk kerja itu kecil. Kehilangan undangan dari raja itu besar. Tapi, aku sudah punya solusinya. Asalkan menjadi pria wanita ini, bukankah undangannya akan menjadi milik keluarga Han? Ini adalah grup Wang, kalian tidak bisa bertindak semaunya. Cepat bertindak. Kalau sampai tidak bisa mengatasi seorang wanita, apakah pantas kamu menjadi pewaris keluarga Han? Ayah, Aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan! tenang. Asal kamu patuh, aku tidak akan menyakitimu. Diam saja apa? Cepat bertindak. Keluarga Han, bersiaplah. Maaf, Xiaomei, aku terlambat. Kamu kan sampah yang pamer tadi di ruang rapat? Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak aku. Jelas-jelas kamu sudah mendengar hasilnya, lalu menyuap asisten yang untuk berakting bersamamu. Ayah, dia itu sampah yang ditolak oleh keluarga Zhao. Cari orang untuk menghabisi dia. Grup Wang harus membersihkan sampah. Kamu benar. Grup Wang memang harus membersihkan sampah. Sampah, jangan kurang ajar. Aku adalah direktur grup Wang. Menggeng Kirkinmu. Semua membunuh semat. Tapi kalau kamu tidak ikut campur, aku bisa membiarkanmu duduk di samping dan menyaksikan kami memperkosa wanita ini. Berani mengganggu wanitaku di depan mataku? Keluarga Han. Tidak takut hancur? Wah, sampah ini cukup berani juga. Berani mengancamku di wilayah keluarga Han. Aku sentuh saja. Mau apa? Wanitamu. Pasti akan kusetubuhi. Apa yang bisa kamu lakukan? Sampah. Aku hitung sampai 3. Pilih mati atau pergi. Wah. Aktingmu bagus sekali. Aku bantu hitung. 3. Wah. Wah, putih sekali. Aku penasaran, bagian lainmu. Apakah juga seputih ini? Ayah, sampah ini terlalu kejam. Keluarga Han akan punah, ayah. Pecingkan, berani-beraninya kau sentuh pondasi keluarga Han. Aku akan buatmu bayar dengan nyawamu. Tuan Han, jangan! Lepaskan kakak iparku! Karena sampah ini membuat anakku sementara tidak bisa bergerak. Maka hanya aku yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga Han.
Kau tahu apa yang harus dilakukan. Berani menyentuh wanitaku? Aku akan membuatmu dan anakmu berakhir sama. Ha, kau sampah tidak lihat. Ini adalah grup Wang. Jangan katakan melukaimu, membunuhmu pun. Tidak ada yang tahu. Hei, dalam 3 menit, datang ke kantor. Aku ingin kau sendiri yang menghancurkan keluarga Han. Wahahaha. Kau hilaja sampah? Kali ini mau cari siapa lagi untuk berakting? Yang bisa menentukan. Kepergianku hanyalah ketua Wang. Jangan-jangan kau mau bilang yang kau telepon tadi adalah ketua Wang? Tepat sekali. Wahahaha. Ketua Wang, orang terkaya pertama di Jiangcheng. Penguasa setengah kota, kenapa harus mendengarkan ucapan sampah sepertimu? Ayah, kan sudah kubilang. Sampah ini hanya bisa membual, tidak bisa apa-apa. Kalau dia bisa mengundang ketua Wang, kupotong kepalaku untuk jadi bola tendangnya. Kau sampah. Cepat putuskan, mau tinggal nonton atau minggir. Aku memilih menghancurkan keluarga Han. Sekarat masih bicara besar. Orang jahit mulutnya. Tidak, potong dulu lidahnya. Kakak ipar, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. HMPH, aku ingin lihat bagaimana caranya. Mereka memotong lidahku. Sampah, kau tamat. Aku akan membuatnya lebih menderita dari mati. Selamat datang, ketua. Ini dia sampah yang berbuat onar. Dia bahkan bilang kau harus mendengarkannya. Tenang, ketua. Aku dan ayah sedang berusaha melumpuhkannya agar tidak bisa menyebar fitnah lagi. Tuan Qin adalah tamu kehormatanku. Berani menghina tamu kehormatanku? Sepertinya posisi mener umummu perlu diganti. Wah, Tuan Qin, ternyata kau benar-benar kenal ketua. Aku kurang waspada. Tunan, cepat minta maaf pada Tuan Qin. Tidak usah. Aku tidak menerima. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Kau dive cat. Pak Direktur, lihatlah betapa lama saya bekerja keras untuk perusahaan, maafkan saya kali ini. Lagi pula, siapa lagi yang bisa menduduki posisi ini selain saya? Dia saja. Mulai hari ini, kamu adalah General Manager Grup Wang. Saya? Sebagai hadiah, ini adalah undangan jamuan syukuran Raja Zun. Pak Direktur, beri kami keluarga Han kesempatan sekali lagi. Saya hanya bisa memberimu kesempatan terakhir. Pilih bagaimana kamu ingin mati. Bawa mereka pergi. Tidak akan ada lagi keluarga Han di Jiangchen. Pak Direktur, ampun. Pak Direktur, ampun. Ayah, cepat pikirkan cara. Ulanglah dan berikan undangan ini kepada kakekmu. Buktikan kemampuanmu kepada kakekmu. Kakek, kenapa tiba-tiba ada banyak orang di rumah? Xiao Mei, kakek tahu kamu, demi keluarga Shao, melamar sebagai asisten grup Wang untuk mendapatkan undangan. Kamu juga sudah banyak berkorban. Tapi sekarang keluarga Han dihancurkan. Sayangnya, sepertinya kamu tidak diterima, jadi tidak mendapatkan undangan. Tapi tenang saja. Kakek sudah memikirkan cara untukmu. Semua yang hadir di sini adalah putra dari keluarga top. Asalkan kamu tidur dengan mereka semalam, undangan akan jadi milikmu. Kakak, Tenang. Kakek tidak akan menyusahkanku. Sudah disepakati. Yang tertinggi harganya yang menang. Keluarga Zhao, yang seharusnya keluarga top di Jiangcheng, malah melakukan tindakan keji menjual anak perempuan secara terbuka. Qin Hao, aku belum menghitung denganmu. Kamu malah berani teriak duluan. Kalau bukan karena ide bodohmu. Menyuruh Xiao Mei melamar sebagai asisten grup Wang. Dia tidak akan ditiduri dengan sia-sia. Xiao Mei. Lagian ini bukan pertama kalinya. Jangan pura-pura suci. Cepatlah berikan kontribusi untuk keluarga Zhao. Keluarga Zhao keterlaluan. Demi selembar undangan, sampai merusak nama baik keluarga sendiri. Apa yang kamu tahu, sampah kecil? Ambil contoh Hua Shao. Ayah Hua Shao mendapat perhatian dari senior Raja Zun. Sehingga di Jiangcheng menjadi keluarga top. Keluarga Zhao harus memanfaatkan jamuan syukuran ini untuk mendekati Raja Zun. Tunggu, kakek. Kalau begitu Xiao Mei belum ditiduri. Berarti yang dilelang malam ini adalah keperawanan Xiao Mei? Semuanya, hari ini adalah lelang keperawanan cucuku. Kesempatan langka, yang tertinggi harganya yang menang. kakek, aku cucumu sendiri. Bagaimana bisa kakek menjualku? Kurang ajar, Zhao Xiaomei. Kamu berani bicara keras pada kakek. Sebagai bagian dari keluarga Zhao, kamu harus berkontribusi untuk keluarga Zhao. Kakakmu benar. Jika bukan karena kakakmu yang akan dipersembahkan untuk yang mulia raja, kamu akan mengalami nasib yang sama.
Cukup. Xiao Mei tidak seburuk yang kalian katakan. Dia sudah berhasil diterima di grup Wang. Dan sudah mendapatkan undangan yang seharusnya diberikan kepada keluarga Zhao. Tapi melihat sikap kalian sekarang, sepertinya tidak perlu. Apa? Benarkah? Hahaha. Qin Hao, ini bukan tempat untuk sampah sepertimu. Untuk membual. Hua Xiao sudah memeriksa. Hari ini grup Wang tidak merekrut asisten. Sampah tetap sampah, perkataannya juga sampah. Kebohonganmu terbongkar. Kamu harus membayarnya. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana seharusnya binatang bersikap. Kakak, jangan susahkan kakak ipar lagi. Si bunga suci ini mulai berlagak baik lagi. Baiklah. Kamu yang gantikan binatang ini memakainya. Sao Qian, kamu boleh ganggu aku. Tapi jangan ganggu wanitaku. Binatang tetap binatang, mulai menggigit lagi. Kamu benar-benar anjing yang setia untuk adikku. Xiao Mei, kakek tahu ini pertama kalimu gugup. Begini saja, pakai kalung anjing ini, tamu terhormat di sini. Bisa membelaimu sekali dengan harga 1.000. Hihi. Sekaligus memberimu persiapan mental. Xiao Mei, kamu sekarang sudah jadi CEO grup Wang. Kamu tidak perlu takut pada mereka. Qin Hao, jangan-jangan kamu terkena delusi? Di grup Wang, bahkan petugas kebersihan harus menguasai 8 bahasa. Dia, Zhao Xiaomei, bahkan tidak bisa melamar jadi petugas kebersihan. Apalagi berhayal jadi CEO. Zoe? Kebetulan aku belum pernah merasakan CEO. Sudah, jika kamu benar-benar ingin mempertahankan Xiao Mei, tunjukkan kemampuanmu. Yang tertinggi harganya yang menang. Xiao Mei adalah manusia, bukan barang. Barang apaan? Bisa dijual dengan harga tinggi saja sudah bagus. Jangan pikir semua orang sepertimu, sampah, menolak uang. Jangan banyak bicara, lelang dimulai. Jangan sampai waktu terbuang. Nanti harganya turun. 100.000, biar aku yang buka. Untuk membelai dari ujung ke ujung. Sekali jalan. Hahaha, Hua Xiao benar-benar dermawan. Kalau soal malam pertama, asalkan aku senang. Membeli malam pertama bukan masalah, undangan juga bukan masalah. Kalau begitu terima kasih, Hua Xiao. Silakan dibelai. Minggir. Sampah sepertimu, aku sudah sering lihat. Shock pos lovon opo? Bukannya cuma demi uang? Aku punya banyak uang. Pernah lihat uang sebanyak ini? Asal kau bisa mengambilnya dengan mulut. Uang ini semua jadi milikmu. Minggir. Uang saja nggak mau, rupanya kau sangat suka wanita ini ya? Nanti setelah aku selesai, ku beri kau 1 jam, gimana? Minggir. Qin Hao, kalau kau masih menghalangi kepentingan keluarga Zhao, aku akan biarkan mayatmu tergeletak di hutan. Zhao Xiaomei, cepat halangi si sampah ini. Kau mau bikin kakek mati marah? Cuma undangan kan? Aku punya. Sekarang bisa lepaskan kakak iparku? Xiao Xiaomei, kau pikir dengan selembar undangan bisa? Selamatkan si sampah ini? Mimpi kali. Xiao Mei, sekarang kau juga belajar. Ngomong sampah dari dia, memalukan keluarga Zhao. Undangan sudah kami berikan. Kalau kalian buta, itu bukan salah kami. Xiao Mei, kita pergi. Memalukan keluarga Zhao, masih mau hidup? Malam ini aku akan habisi kau, sampah. Mana orangnya? Semua orang Zhao keluarlah. Kalian main dulu, kalau kurang puas. Di rumahku masih ada sekelompok orang yang siap mencabik si sampah ini. Kakak ipar, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Ayo semua datang. Kebetulan aku mau olahraga sedikit. Mereka semua juara bela diri. 1 pukulan bisa menghabiskan setengah nyawamu. Kakek, tolong lepaskan kakak ipar, apa saja akan kulakukan. Xiao Mei, kau tak perlu lakukan apa-apa, tutup matamu. Mendengar kalau berdarah, aku akan lakukan. Qin Hao, sudah di depan gerbang neraka masih sok jagoan? Mari lihat apakah nyawamu sekeras mulutmu. Serang. Kakak, jangan. Aku ini putri keluarga Zhao, berani kalian pukul aku? Setiap orang di sini adalah pangeran dari keluarga top. Masing-masing punya 500 anak buah. Seorang ludah saja bisa menenggelamkan kalian. Kalian tahu siapa mereka? Berani bicara sembarangan? Bukannya cuma firman bayaran kalian? Shock yogoan apa? 2 cewek ini kelaparan ya? Habisi si sampah ini. Biar mereka merasakan lelakiku yang sesungguhnya. Berani menghina senior dari Raja Agung. Benar-benar cari mati. Jangan main-main, nyawa lebih penting. 2 gadis cantik.
Cepat lakukan. Aku janji, malam ini kalian akan Marasakan Kinikmatan. Senior Sister Raja tiba. Perintah raja di sini, siapa yang berani macam-macam? Hello, senior sister. perintah raja? Bukankah hanya senior sister raja yang memilikinya? Mungkinkah sampah ini, Qin Hao? Kapan kau bisa dekat dengan senior sister raja? Kenapa tidak bilang pada kakek? Ayah, Qin Hao, kapan kau menjadi sehebat ini? Kalau kau bisa dapatkan undangan, malam ini aku akan memberimu hadiah. Undangan pesta syukur raja. Bukankah sudah diberikan pada kalian? Qin Hao, jangan bercanda dengan kakek. Bagaimana mungkin ini undangan asli? Ayah, Qin Hao, kalau saja aku tahu lebih awal, kau bisa dapatkan undangan. Aku tidak perlu melelang Zhao Xiaomei. Undangan ini asli, cap baja di atasnya, tidak mungkin palsu. Ini benar-benar asli? Tidak mungkin. Kakek, bagaimana ini? Kau masih berani bertanya? Berani-beraninya merobek undangan. Malam ini kau temani Hua Shao, pastikan dapatkan undangan. Kakek, Untuk raja, biarkan Xiaomei yang pergi. keluarga Hua, dicabut haknya untuk hadir. Apa? Hamba tidak tahu, telah menghina senior sister. Aku tidak akan berani lagi. Pesta syukur raja tidak menyambut orang seperti kau. Tuan Qin, maafkan aku tadi, pukul aku saja. Bisaka kau membantuku memohon ampun. Hancur kalau ayah tahu, aku mati. Sudah lelah seharian, pulang dan istirahatlah. Pulang. Keluarga Zhao tidak menganggapmu manusia. Tinggal di Zhao hanya membahayakanmu, Xiaomei. Mau ikut aku pulang? Senior sister, serahkan pada saya di sini. Menjadi keluarga-keluarga, jika tidak ingin kehilangan hak hadir, putuskan semua hubungan dengan Zhao dan Hua. Jangan pergi. Jangan pergi. Hanya seorang pria, Qin Hao. Aku tidak percaya dengan kecantikanku, tidak bisa mengalahkanmu. Rumahku belum selesai, malam ini menginap di hotel dulu. Tidak apa, kakak. Aku sudah tenang bisa tinggal di sini. Kalau begitu, istirahatlah di awal. Kakak, malam ini kau tinggal di sini? Kamu lelah, istirahatlah yang cukup. Kakak ipar, tadi para senior dari Yang Mulia Raja. Kenapa mereka semua membantumu? Apa kamu kenal mereka? Tidak kenal. Mungkin mereka tidak ingin orang-orang itu hadir di pesta syukuran guru yang diadakan Yang Mulia Raja untuk mereka. Kakak ipar, kamu berbicara besar lagi. Untungnya kali ini mereka muncul. Kalau tidak, kamu benar-benar akan dicincang. Jika ada lagi kesempatan berikutnya, aku tidak akan peduli lagi padamu. Tenangkan hatimu. Aku masih ingin memberimu kejutan di pesta syukuran guru. Tidak akan mudah mati. Kamu berbicara besar lagi. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Istirahatlah lebih awal, aku pergi dulu. Kamu datang kenapa? Xiaomei, aku baru saja melihat Qin Hao. Sepertinya dipukuli orang di lantai bawah. Kamu mau main apa lagi? Benar, aku dengar mereka sepertinya membicarakan sesuatu. Menyinggung senior Yang Mulia Raja. Sial, apakah kakak ipar mengambil milik Yang Mulia Raja? Para senior berbicara besar, membuat mereka marah. Halo Hua Shao, si kelinci kecil sudah turun. Sesenya terserah kamu. Halo, tolong beritahu tuan yang memesan kamar ini. Aku jatuh. Luka parah, Tuan Qin, wanita di kamar 301. Baru saja menelepon mengatakan dia tidak sengaja jatuh. Sepertinya cukup parah. Apa? Xiaomei, kamu baik-baik saja? Aku jatuh, cepat bantu aku bangun. Kenapa kamu Xiaomei? Xiaomei mengira kamu pada aku. Aku tanya sekali lagi, di mana Xiaomei? Jangan buru-buru, malam ini aku hanya milikmu. Hanya saja ketika kamu menemukannya. Dia mungkin sudah menjadi mainan 7-8 pria.
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan marah, malam ini asal kamu melayaniku dengan baik. Aku akan memberitahumu keberadaan si jalang itu. Aku tidak tertarik padamu. Pria selalu menginginkan yang lebih. Lagi pula, aku cantik dan bertubuh indah. Tidak mungkin kamu tidak tertarik padaku. Kecuali kamu bukan pria sejati. Justru pria sejati harus memiliki rasa tanggung jawab. Apapun yang terjadi pada Xiao Mei, aku hanya mencintainya. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Xiao Mei sudah kutemukan, jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tempat apa ini? Kok kamu di sini? Ini tempat terakhirmu malam ini. Kakak iparku kenal sama Shiji Sang Raja Agung. Berani-beraninya kamu. Kamu takut mati? WKWKWK, si tukang gembar-gembor itu. Kamu percaya omongannya? Bokapku itu Shiji pertama Sang Raja Agung. Dia belum pernah dengar. Nama sampah Qin Hao. Dari raut wajahmu, kayaknya udah tahu kebenarannya. Berani-beraninya bohongin aku. Hari ini kuperlihatkan hebatnya yang Master Hua. Cuma sebentar bisa bikin cewek mati di ranjang. Hus, kalau berani sentuh aku, kakak iparku nggak bakal biarin. Jangan pura-pura. Udah kudengar, si sampah itu. Belum pernah sentuh kamu, keperawananmu bisa buat yang master. Harusnya kamu merasa terhormat. Lagi pula aku orang keluarga Zhao. Berani-beraninya culik aku. Nggak takut musuhi keluarga Zhao? Siapa di Jiangcheng yang nggak tahu? Zhao Xiaomei cuma alat buat dapetin undangan. Apalagi tanpa bantuan kakakmu. Dan persetujuan diam kakekmu. Mana mungkin aku mudah nundukin kamu. Kakek, kakak, kok bisa kalian begitu? Wo, jangan nangis dong. Temani Young Mastermindem. Senang-senang. WK gimana? Abis minum ini jadi. Semakin semangat WKWKWK. Apa yang kamu kasih minum? Ahaha. Xiao Mei obat bius. Dasar sampah tak tahu malu. Mau numpang nikmatin? Minggir. Nganggu pengobatan Xiao Mei. Aduh, takut banget di luar orang-orangku. Cuma satu perintah, mereka bisa injak kamu jadi lumpur. Ingat, aku udah kasih kamu kesempatan. Kamu kasih aku kesempatan? Sampah. Kelab malam ini punya Shiji ke-8 Sang Raja Agung. Dan bokapku itu Shiji pertamanya, bukan cuma tidurin wanita kamu. Bahkan perkosa terus bunuh, juga nggak ada yang tahu. Sepertinya bokapmu mau nemenin kamu mati. Dasar sampah berani kutukin aku. Aku bunuh kamu dulu. Baru mainin wanita ini. Ayo masuk. Tidur juga lebih baik. Adegan berdarah nggak perlu kamu lihat. Jangan pikir kali ini, Shiji Sang Raja Agung bakal lewat sini lagi. Nggak perlu mereka. Semut kecil, satu tanganku hancurkan. Ikut aku, biar dia lenyap dari dunia ini. Jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, aku akan mengirim wanita MU ke neraka lebih dulu. Lepaskan dia. Urusannya denganku. Baik, asalkan kau berlutut dan mendekat. Aku akan pertimbangkan untuk melepaskan wanitamu. Kalau tidak, leher cantik ini akan memiliki bekas luka. Jangan sentuh dia. Sekarang bisa kau lepaskan dia? Dasar sampah. Pernah kau rasakan kepala MU pecah? Lepaskan dia, naivaku milikmu. Waduh, kau pikir aku tidak berani? Waduh, meleset. Waduh, meleset lagi. Dasar kau sampah. Kepala MU kok tidak kelihatannya? Darah.
Tahan Jia. Tahan Jia. Siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Hua? Ayah. Keluarga Hua adalah salah satu keluarga terkemuka di Jiangcheng. Itu adalah anugerah langsung dari kakak senior Raja Suci. Kau siapa? Berani melawan Raja Suci? Tidak takut mayatmu dibuang di hutan? Kakak senior Raja Suci memberikan nama keluarga Hua sebagai contoh bagi keluarga-keluarga besar di Jiangcheng. Tapi kau menyalahgunakan kekuasaan, menindas yang lemah. Kau, nama keluarga Hua akan segera dicabut. Dasar kau sampah, tidak tahu diri. Ayah, sampah ini sejak ditolak oleh keluarga Shao. Selalu mengandalkan gaya sok, jago sampai sekarang. Sekarang jangan buang waktu dengan dia. Hitung sampai 3, kalau tidak membuka jalan untuk keluarga Hua berkorban. Kau berani sekali. Berani mengutuk keluarga Hua? Orang-orang, pukul sampah ini sampai muntah darah. Ayah, mana orangnya? Kok tidak ada siapa-siapa? Tidak akan ada yang datang. Karena ini adalah wilayahku. Dasar kau sampah, bahkan kakak ke-8 Raja Suci. Tidak kau hargai, cari mati. Berhenti. Kami sedang akan menghajar sampah Raja Suci ini. Buta mata. Kau tahu siapa dia? Dia kan cuma sampah, apa anak ini? Ada hubungan khusus denganmu? Kurang ajar, pantas mati. Yang kau lukai hari ini adalah Raja Suci sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sampah ini adalah Raja Suci? Aku kakak ke-8 Raja Suci. Kau meragukan aku? Hancur, keluarga Hua akan hancur. Raja Suci, aku salah. Mohon ampuni aku. Aku tahu Anda Raja Suci, 1000 nyawa pun tidak cukup untuk berani menyentuh Anda. Dasar brengsek, berani-beraninya mengganggu yang mulia Raja. Mulai hari ini, kamu keluar dari keluarga Hua. Segala sesuatu di keluarga Hua tidak ada hubungannya lagi denganmu, ayah, yang mulia Raja. Anak durhaka ini terserah yang mulia untuk dihukum. Sudah kukatakan, siapa yang berani menyentuh wanitaku, mati. Perintah Raja, keluarga Hua dikorbankan untuk langit. Dokter. Tolong, bantuan. Panas sekali. Gadis dari mana ini, sampai mau minum obat kuat demi melayani tamu? Minum obat seberat ini. Siapa kamu? Jangan, kakak ipar, tolong aku. Wah, masih kakak ipar. Kalian para gadis mainnya kacau sekali. Kalau aku netralkan racun dengan cara ini, pasti kamu sudah terbiasa. Ini pura-pura menolak atau komplain aku nggak bayar? Jangan salah paham, Nona. Aku dokter, datang untuk mengobatimu. Berbeda dengan tamu-tamu norakmu. Putih banget, kaki ini bisa kumainin setahun. Xiao Mei. Katanya dokter punya hati, kamu seorang dokter. Menyalahgunakan wewenang memaksa pasien, tidak takut karma? Apa yang kamu tahu, bocah? Nona ini keracunan obat bius. Aku sedang menyelamatkannya. Lagi pula ini hanya sandiwara. Wanita yang dibeli pakai uang, kok serius? HMPH, dokter gadungan. Xiao Mei akan diselamatkan oleh Dewi Medisai. Kamu keluar saja. Haha, jebol ayah. Dewi Medisai yang agung? Direktur rumah sakit kami saja tidak bisa memanggilnya. Apalagi sampah sepertimu. Siapa bilang dia tidak bisa dipanggil? Dari mana sampah ini dapat gadis seperti ini? Kualitasnya bagus sekali. Menghina Dewi Medisai, tahu akibatnya? Ah, Dewi Medisai itu pertapa di puncak gunung salju. Mana mungkin gadis dunia malam seperti ini bisa meniru? Sudah. Kalau mau berbuat mesum, jangan ke rumah sakit. Rumah sakit bukan tempat hiburan. Dewi Medisai. Sudah dihina segini masih bisa sabar? Akhirnya tenang. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Sial, racun sudah menyebar ke organ dalam. Harus segera dioperasi. Siapkan ruang operasi sekarang. Maaf penuh, lagian tidak akan dapat giliran untuk kalian yang tidak jelas. Orang-orang tidak jelas seperti kalian. Zhao Xiaomei, jika pengobatan tertunda karena ini, nyawamu bisa melayang. Zhao Xiaomei? Oh, jadi kalian berdua itu pasangan yang sering main serong itu ya? Abang ipar dan adik ipar, kok adik iparnya nggak asik sih? Main peran lagi cari cewek lainnya. Nona Sayisian, berapa banyak sampah ini bayar ke kamu? Aku kasih double, main sama aku juga dong. Wah marah nih, jujur aja deh. Rumah sakit ini punya keluarga Li Jiangcheng, kata yang Master Li. Nggak terima Nona kedua keluarga Shao, kecuali antar dia dulu ke kasur yang Master Li. Aku tanya sekali lagi, siapkan kamar operasi atau enggak? Mau main titik presure lagi, meski aku belum bisa pecahkan.
Ilmu sesat kalian, tapi aku tahu, adik iparmu. Nggak ada waktu, kau beneran ya dasar sampah. Jangan lupa tanpa aku atur kamar operasi, cewek ini nggak bisa bertahan semalam. Aduh sakit-sakit, aku langsung atur. Siapa berani bikin rusuh di rumah sakit? Pak Direktur akhirnya datang, si kampungan inilah. Bikin rumah sakit berantakan, masih cari cewek hiburan. Pura-pura jadi gurumu Sai Yisian. Harusnya tangkap orang-orang ini, buat dibedah di kamar operasi. Siapa yang berani menghina guruku Sai Yisian? Apa ini nggak mungkin? Gimana si kampungan ini bisa ngajak Sai Yisian? Pak Direktur, dokter gadungan kayak gini nggak usah dipertahankan kan? Aku nggak tahu ternyata yang mulia datang. Maafkan hamba, yang mulia jangan dendam sama orang kecil. Jangan suruh Pak Direktur pecat aku, Tuan Qin. Kau satu-satunya yang bisa ngajak Sai Yisian. Bisa bantu aku minta ampun? Kau berkali-kali ganggu wanitaku. Coba batas kesabaranku, kira-kira aku bantu nggak? Hina Sai Yisian sama dengan hina seluruh dunia pengobatan. Kayaknya susah buatmu jadi dokter lagi, mending ganti profesi. Ya ampun Pak Direktur, nggak jadi dokter aku ngapain? Mau suruh aku mengemis ya, pergi. Xiao Mei. Nggak baik, nggak keburu operasi. Cepat. Awaken Pil Night Revolution Soul Return Good Pertahanan Naiwanya. Ya, pil ini hadiah guru waktu terima aku sebagai murid. Selalu aku bawa. Xiao Mei, kenapa? Pilnya Barakan. Wah, guru oh guru. Ternyata kau masih gampang percaya kayak dulu. Kenapa? Soal pengobatan, soal pengalaman, aku juga murid yang lebih hebat. Tapi aku masih harus dengar perintahmu. Aku nggak terima. Jangan racuni pikiran picikmu bikin Xiao Mei terluka. Ini semua karena kau, bahkan aku nggak bisa ngajak guruku. Kau sampah kecil, ngapain bisa ngajak dia? Guru, kau begitu sembrono? Menghina guru dan leluhur, berapa nyawa yang kau miliki untuk menebusnya? Serahkan penawarnya, atau mati. Wah, dunia ini sudah berubah. Pria tampan pun sok jadi pahlawan. Aku ingin melihat sampah yang hanya bisa memanjak wanita ini. Sampai kapan kau akan terus bersandiwara? Tidak bisa, Xiao Mei dalam kondisi kritis, aku tidak boleh gegabah. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Mau bernegosiasi denganku? Baiklah. Asalkan kau bisa membawa guruku ke ranjangku. Penawarnya akan menjadi milikmu. Buta mata, tahukah kau wanita yang kau hina ini siapa? Bukankah dia hanya arwah di bawah celanaku malam ini? Dasar sampah, jangan-jangan kau menginginkan kedua wanita ini? Nafsu besar, sanggupkah kau menanggungnya? Bagaimana hukuman untuk menghina senior Raja Agung? Hukum mati. Haha, guru, kenapa kau belajar hal yang tidak berguna? Malah belajar membual dari sampah ini. Jika kau adalah senior Raja Agung, maka aku adalah Raja Agung itu sendiri. Perintah Raja Agung di sini, matilah dengan tenang. Ini benar-benar perintah Raja Agung? Tidak mungkin. Kau tidak mungkin adalah senior Raja Agung. Aku mengajarkanmu ilmu pengobatan agar kau bisa menjadi direktur rumah sakit Jiangcheng. Untuk menyembuhkan orang dan menolong dunia. Tapi kau menyalahgunakan jabatan direktur untuk berbuat semaumu. Kurasa kau tidak perlu lagi menjadi tabib. Guru, aku yang bodoh. Atas dasar hubungan guru dan murid kita, maafkan aku. Di mana penawarnya? Penawarnya belum selesai dibuat. Apa? Sebagai dokter, kau berani bermain-main dengan nyawa pasien? Bawa dia untuk dikorbankan. Silakan kedua senior menjalankan tugas suci. Siap, Raja Agung. Raja Agung? Kau adalah Raja Agung? Raja Agung, ampun. Aku tidak akan berani lagi. Bawa dia pergi, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Siap. Jangan bunuh aku. Raja Agung, ampun. Hatiku sangat sakit. Xiao Mei. Senior. Racun sudah menyebar ke jantung, jika tidak segera diobati, pasti mati. Saat ini tidak ada penawar, aku akan mencoba menggunakan tenaga dalam. Mungkin bisa mengeluarkan racunnya. Baringkan dia dulu. Lepaskan bajunya, aku akan menggunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan racun. Aku tidak bisa menanganinya sendiri, aku butuh bantuanmu. Jangan khawatir, racun sudah hilang. Kakak, kamu baik-baik saja? Baik, mungkin terlalu lelah. Kamu jaga dia di sini. Setelah racunnya hilang, dia akan bangun. Aku akan istirahat beberapa hari, kalau tidak akan kuat menghadiri. Pesta ucapan terima kasih untuk guru yang kamu siapkan untuk kami. Terima kasih, kakak.
Kak, apa yang terjadi? Baru saja kakak 9 raja datang menyelamatkanmu. Terpaksa harus melepas baju. Kamu sudah melihat semuanya? Iya, Sam semuanya? iya. Kak, Kakak, bagaimana kabar kakak 9? Hadiah suplemen yang kamu berikan seumur hidup tidak akan habis. Ditambah lagi dengan perawatan kakak pertama. Percaya akan cepat sembuh. Aku lega. Kakak, aku. Ada satu hal lagi yang ingin kamu bantu. Apa itu? Xiao Mei sekarang adalah presiden grup Wang. Tapi identitasnya yang tiba-tiba membuatnya sulit diterima. Jika Anda ingin berdiri teguh di grup Wang, Anda harus menyelesaikan satu yang sangat sulit. Tenang, aku yang atur. Rapat dewan akan dimulai. Sebagai presiden grup Wang, tidak boleh absen. Ganti bajunya setelah naik mobil. Wah, ini bukan presiden baru yang tiba-tiba. Zhao Xiaomei? Tidak minum teh dan baca koran di ruang rapat, kesini ngapain? Kami sedang rapat dewan, kamu paham? aku akan berusaha mengikuti. Hari ini kita bahas masalah pemogokan pekerja di proyek Gedung Feyang. Karena masalah penandatanganan kontrak proyek. Menunda penyelesaian pembayaran proyek, tapi proyek tidak bisa dihentikan. Ada saran dari semuanya? Proyek yang sulit ini, apakah bisa dengan tenang diserahkan kepada Presiden Zhao? Aku setuju. Aku tidak peduli dengan cara apa Presiden Zhao naik. Tapi bukankah seharusnya menunjukkan kemampuan sebenarnya? Agar semua orang di sini percaya. Presiden Zhao, kamu bisa. aku Jangan-jangan benar, seperti yang beredar di luar. Presiden Zhao tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa naik dengan tubuh. Kalau begitu, karyawan tidak perlu bekerja. Asal bisa naik ke ranjang atasan, sudah cukup. bisa. Baiklah, urusan ini serahkan pada Presiden Zhao. Pastikan para pekerja ini mulai bekerja. Kakak, kenapa kamu di sini? Nanti kamu akan tahu. Young Masterly, akhirnya kamu datang. Tenang saja, aku sudah bereskan semuanya dengan kontraktor di sini. Begitu patuh ya, malam ini. Aku akan memberimu hadiah yang spesial. Orangnya sudah kubawa, janjimu padaku. Jangan ingkar janji ya. Tenang saja. Seumur hidup belum pernah lihat CEO wanita. Zhao Qianqian, apa lagi yang kamu lakukan? Aku sudah berunding dengan Yang Masterly dan kontraktor ini. Syarat untuk melanjutkan proyek adalah kamu harus tidur dengannya semalam. Aku adikmu, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Aku dan Yang Masterly sedang membantumu menyelesaikan proyek ini. Kalau tidak, apalagi cara yang kamu punya untuk membuat pekerja bergerak? Kamar sudah disiapkan, pergilah. Kami akan menunggumu di luar. Tidak mau. Ini satu-satunya kesempatanmu bertahan di grup Wang. Kudengar kamu bahkan tidak melepaskan kakak iparmu sendiri. Berlagak suci apa? Kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu wanitaku? Ini kan sampah yang kubatalkan tunangannya. Kamu cuma anjing yang dibuang keluarga Zhao. Sok merasa jadi manusia. Xiaomei, apa yang bisa kamu dapat dengan tidur bersama sampah ini? Lebih baik fokus pada hal yang bermanfaat. Aku baru saja berunding dengan kontraktor. Kalau kamu bisa terus tidur dengannya sampai proyek selesai, proyek bisa diserahkan tepat waktu. Siapa yang berani menghina Xiao Mei lagi, aku tidak akan tinggal diam. Wah, mulut besar sekali. Dasar sampah keluarga Zhao. Mau melawan majikan sendiri? Si pengecut berani melawan grup Wang. Orang-orang, habisi dia. Jangan, kakak ipar. Cepat pergi. Xiao Mei, jangan takut. Aku berjanji akan melindungimu seumur hidup. Badan kecilmu ini mau melindungi orang? Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Orang-orang ini setidaknya ada 80, kalau tidak 100. Cuma perlu satu teriakan, mereka akan menginjakmu jadi lumpur. Wah, banyak sekali orangnya. Kalau begitu jangan bagi angpau. Biarkan Zhao Xiaomei bayar dengan tubuhnya. Kakak ipar, mereka banyak. Kalau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Xiao Mei, awalnya aku ingin memberimu kesempatan belajar. Tapi tak menyangka bertemu sampah-sampah ini. Grup Wang. Sudah waktunya dibersihkan. Kamu siapa sih? Piki grup Bangshi milikmu. Sepertinya harus kuberi pelajaran. Kamu benar-benar tidak sadar kalau kamu hanya anjing. Serbu semuanya. Aku tidak tahan, kita semua manusia. Kenapa merebut pacarnya dan menyuruh kami memukulinya? Rani memberontak, gaji tidak lagi. Biasa potong gaji kami sudah cukup, sekarang suruh kami memukul orang? Aku mungkin miskin, tapi punya hati nurani. Hari ini meski tidak ada uang, aku tidak akan membantu kejahatanmu. Baik, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Perhiasan ini sebagai bunga tunggakan gaji kalian. Tenang, grup Wangxi selalu menepati janji. Tidak akan kurang sepeser pun. Xiao Mei, kamu berubah, jadi pemberani.
Saudara-saudara, Sio cantik ini orang baik. Aku percaya dia tidak bohong. Kita lanjutkan. Baik-baik, kalian gila? Mau memberontak? Yang bayar gaji grup Wangshi, bukan wanita ini. Hebat sekali kau Zhao Xiaomei. Sekali pesona langsung banyak orang, bukannya sok suci. Kalau tidak mau menjual tubuh, kerja fisik pasti bisa kan? Tuan Li, waktu penyerahan hampir tiba. Sedikit tenaga kerja. Sampah ini bisa selesai? CEO Zhao. Hanya suruh berkeringat sedikit. Tidak akan menolak kan? Pekerja mungkin ada tugas lain. Mungkin tidak bisa membantumu. Baik, aku yang pindahkan. Xiaomei. Kakak ipar, pekerja percaya padaku? Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Baik, aku bantu. Kalau kesulitan kecil ini saja tidak bisa atasi. Bagaimana jadi CEO grup Wangshi? Tenang. CEO grup Wangshi kerja di proyek, seru banget. Xiaomei. Cuma pindah barang, perlu lebay gini? Jangan bawa gaya sok lemah di depan pria kesini. Hei, kamu datang untuk malas atau kerja? Kalau proyek telat, kamu yang tanggung? Sadari Shwedding Shan, Parentaku, Pindakan. Siap. Astaga, Sadari Senior Raja Susi. Kenapa sampai datang sendiri? Direktur Wang. Tidak boleh Direktur Wang turun tangan. Juga para senior. Kalian saudari Raja Suci, tidak boleh begini. Cepat pindahkan. Kalau mereka capek, kamu tidak akan selamat. Pengsa. Berani tidak sopan pada tamu Raja Suci. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana wanita ini bisa berani mendekati Yang Mulia? Yang Mulia datang ke pesta syukuran untuk menghormati Nona Zhao. Sudah menghabiskan 1 miliar untuk membeli grup Feiyang. Ini semua uang pekerja, tidak kurang 1 sen pun. Ada apa, kakak ipar? Kenapa Nona Zhao jadi tamu kehormatan? Wanita itu tidak memberitahumu? Kau ingin membunuhku? Berani menipu dan menghina Yang Mulia. Malam ini kau akan jadi santapan semua orang di sini. Jangan, Tuan Li. Aku tidak berani lagi. Xiaomei, bagaimanapun aku kakakmu, maafkan aku. Saat kau mengkhianatiku, apa kau anggap aku adikmu? Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku salah, Direktur Wang. Jangan pecat aku. Tidak akan dipecat, tapi mulai dari level paling bawah. Apa? Jika ayah tahu aku mempermalukan keluarga Li, pasti aku dibunuhnya. Kakak, aku dengar kau dekat dengan bos Wang. Tolong bicarakan baik-baik. Aku akan berutang budi seumur hidup. Tadi kau suruh Xiaomei angkat berapa? Kembalikan 10 kali lipat. Terima kasih, kakak. Tidak hanya 10 kali, seluruh proyek pun akan ku selesaikan. Cepat kerjanya. Tidak makan nasi? Kau pengkhianat. Sudah berapa banyak kau terima dariku? Berani mengkhianatiku? Jangan banyak bicara. Jangan buat kakak marah. Pemogokan pekerja juga ada hubungannya denganmu. Kalau tidak punya kemampuan memimpin, mungkin perlu ganti orang. Apa? Menurutku, dia cukup cocok. Mulai hari ini, kau jadi mandor di sini. Terima kasih, bos. Diam saja. Kerja cepat. Kau. Jika tidak selesai sebelum gelap, gajimu dipotong. Ha. Xiaomei, untuk apa kau bawa aku ke sini? Kakak ipar, tadi kau pura-pura berakting lagi, ya? Manfaatkan kesempatan Yang Mulia mau akuisisi grup Feiyang. Berpura-pura kenal dengan kakak seperguruan Yang Mulia. Lalu membelaku. Mereka baik hati jadi tidak akan membongkarmu. Tapi kalau kakak tahu, entah apa yang akan dilakukannya padamu. Xiaomei, sebenarnya aku. Aku tahu kau menyayangiku, tapi kau lihat sendiri. Meski aku direktur grup Wang, tapi tidak punya kekuasaan sama sekali. Aku tidak bisa melindungimu. Kakak ipar, janji padaku, jangan nekat lagi, ya? Baik, aku janji. Bahkan jika aku memberitahu Xiaomei identitas asliku sekarang, dia tidak akan percaya. Lebih baik tunggu sampai acara perjamuan guru, baru memberitahunya, nanti saja. Kakak-kakak senior, kalian sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, ini sudah seharusnya kami lakukan, adik junior. Kamu sengaja datang ke sini.
Pasti bukan hanya untuk berterima kasih, kan? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian tentang dekorasi acara perjamuan guru. Bisakah diserahkan kepada Xiaomei? Membiarkan wanita yang dicintai mendekorasi tempat lamaran. Sesuai keinginannya, bukankah itu sangat romantis? Melihat adik junior begitu tulus, kamu harus menyetujuinya. Ya sudah, baiklah. Karena semua orang tidak menolak. Mau tidak mau aku juga harus. Menyetujui. Baik. Direktur Wang menyerahkan tugas penting mendekorasi acara perjamuan guru. Kepadaku, pasti harus dilakukan dengan baik. Wah, ini bukan CEO Grup Wang? Kenapa? Masalah pamer dengan si sampah itu sampai diketahui Direktur Wang. CEO jadi petugas kebersihan, datang untuk membersihkan? Jangan sampai ada satu sampah pun yang terlewat. Terutama sampah yang ini. Aku pikir, kakak senior Raja Suci. Bagaimana bisa mengenal sampah seperti ini? Direktur Wang memintaku mengatur tempat acara perjamuan guru. Kalau kalian tidak ada urusan, silakan keluar. Ini adalah acara perjamuan guru Raja Suci. Bukan rapat gelandangan kalian. Ambil contoh gelas ini. Kamu bisa membedakan kristal dan kaca? Jangan-jangan kamu pikir karena sama-sama transparan, jadi tidak ada bedanya? Lalu minuman untuk pesta. Kamu tahu cara memilihnya? Tahun berapa yang enak, bagaimana aromanya, bagaimana warnanya? Wah, masih tidak terima? Tapi, ada satu hal yang cocok untukmu. Agai Mipiaga Jia. Tidak pernah melihat apa-apa, meskipun dia tidak berpengalaman. Tapi tubuhnya memang tidak ada duanya. Pakai baju renang. Yang kusiapkan dan menari, itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan. Kalau kalian tidak pergi, aku akan laporkan ke Direktur Wang. Hahaha. Menggeng camku? Aku sangat takut. Kalau tidak mau pakai, ya tidak usah pakai. Lepas saja. Wah, ini bukan si Raja Pamer Kinhao? Kenapa? Hari ini mau main sandiwara lagi? Mener Yang, orang yang datang ke Hotel Baoyu pasti orang kaya atau bangsawan. Kok bisa ada orang sembarangan masuk? Anjing, kalau kau berani buat onar lagi, aku panggil satpam. Masih belum kapok dengan kejadian kemarin? Berani-beraninya ganggu pacarku. Siapa yang kasih kau nyali? Pura-pura. Terus saya actingnya. Semua ucapan pasangan anjing ini sudah kudengar. Semua ini cuma kebetulan. Kau cuma alat pelampiasan amarah Tuan Wang. Jangan sok penting. Karena si pecundang ini, sukanya jadi anjingnya si Lonte ini. Baik. Direktur Wang mengirim si Lonte ini buat bersih-bersih. Sekarang kau yang cobain dulu, bersih atau tidak air pemandian ini. Hei, Senior Nalan. Cepat ke lantai atas Hotel Baoyu. WK. Lu sok jagoan banget sih. Katanya kepala keluarga Nalan lagi di luar negeri. Masa iya dia pulang cuma buat sampah kayak lu? Jangan melawan. Mainem. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau main tangan. Ini kesempatan terakhir buat keluarga Li. Mulai detik ini, di Jiangcheng gak akan ada yang berani kerjasama dengan keluarga Li. Keluarga Li, siap-siap bangkrut. Bangsat, si pecundang ini berani mengutuk keluarga Li. Celupin kepala sampah ini ke air. Sampai dia habis minum semuanya. Jangan. Oke, ayo kita buktikan. Kakak ipar, jangan cari masalah lagi. Kali ini aku harus selamatkan kakak ipar, apapun yang terjadi. Tuan Li, asal kau lepaskan kakak iparku. Aku mau lakukan apapun. Xiaomei, Sudah jangan bicara. Kan janji nggak akan sombong lagi. Aku mohon, gengsi nggak sepenting itu. Wah, mesra banget Zhao Xiaomei. Baru ingat dia kakak iparmu? Berani-beraninya merek suami kakak sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Zhao Tian, aku sudah putus denganmu. Jangan hina Xiaomei di sini. Waduh. Anjing ini mau gigit lagi ya? Sayangnya ini bukan kandangmu. Kau cuma bisa jadi korban di sini. Nanti semua dendam kita bayar, potong-potong anjing ini. Kakak ipar, diamlah. Kau sudah berkali-kali bikin kakak marah. Kali ini kau nggak bisa lolos. Aku ikutin semua asal kau lepaskan kakak ipar. Ini hadiah spesial dariku buatmu. Kalau mau selamatkan kakak iparmu, pakai ini dan menari. Harus yang seksi ya. Cepat rekam. Bisa jadi laku mahal nih. Xiaomei, ayo kita pergi. Kalau matamu yang seperti anjing ini tidak bisa menghargai, lebih baik jangan dipakai lagi. Minggir. Sudah diambang kematian, sampah seperti kamu masih sok jagoan. Sebelumnya kamu beruntung, kali ini tidak akan semudah itu. Yang Master Li, jangan biarkan sampah ini mati dengan mudah. Kakak ipar, cepat pergi. Xiaomei, tunggu sebentar, Nalan akan segera datang. Pemimpin keluarga Nalan yang terhormat, mana mungkin mendengarkan perintah sampah sepertimu? Jangan mengulur waktu, cepat atau lambat kamu akan mati. Kalau tidak mau mati,
Suruh pacarmu memakai baju renang dan menari. Dia bisa menari selama mungkin, kamu bisa lari selama itu. Tapi dengan kekuatan keluarga Li, mungkin kamu harus menari selama 3 hari 3 malam. Kamu tetap tidak bisa lari. Kalau berani mengancam pacarku lagi, jangan salahkan aku jika keluarga Li hancur. Kakak ipar, jangan bicara lagi. Dasar sampah, berani mengutuk keluarga Li. Orang-orang. Kabut ladanya. Yang Master Li, aku mau pakai, aku mau menari, lepaskan kakak iparku. Xiao Mei. Kakak ipar, lari sejauh mungkin, jangan sekali-kali menoleh. Xiao Mei, tunggu sebentar, Nalan akan segera datang. Kakak ipar, sudah saat seperti ini masih berpura-pura? Apa kamu tidak takut mati? Kalau tidak menari sekarang, aku, yang Master Li, tidak akan sabar lagi. Aku menari, aku menari. Tidak boleh, Xiao Mei, percayalah padaku, tunggu sebentar, oke? Pemimpin keluarga Nalan tiba. Tidak mungkin, bukankah pemimpin keluarga Nalan sedang di luar negeri? Pesawat pribadi pemimpin keluarga Nalan adalah pesawat tercepat di dunia. Bisa sampai di sini dengan cepat. Jangan-jangan sampah itu benar-benar punya hubungan dengan pemimpin keluarga Nalan. Wah, Tuan Qin, salah paham, salah paham. Kalau aku tahu hubunganmu dengan pemimpin keluarga Nalan begitu baik, diberi 1000 nyali pun, aku tidak berani mengganggumu. Qin Hao, tidak menyangka kamu begitu hebat. Sebelumnya salah paham, malam ini di atas ranjang. Aku akan minta maaf dengan sepenuh hati. Hari ini Xiao Mei mengatur pesta syukuran, 2 orang ini sengaja merusak. Mengulur waktu, bagaimana harus menghukum mereka? Keluarga Li dicabut haknya untuk hadir. Keluarga Zhao. Hanya Zhao Xiao Mei yang diizinkan hadir. Apa? Pemimpin keluarga Nalan, jangan, ayahku jika tahu. Benar-benar akan membunuhku, semua karena dia, semua karena perempuan ini. Dia yang menyuruhku, kalian mau bunuh atau potong. Jangan libatkan keluarga kami, keluarga Li. Kamu Manuel Kengko? Kalau bukan karena kamu melihat perempuan langsung mau tidur, akan terjadi hal seperti ini? Sudah, bawa mereka keluar. Jangan kotori tempatku dengan mereka. Tuan Qin dan Nyonya Zhao, apapun yang terjadi, silakan perintahkan saya untuk makannya. Mulai hari ini, saya hanya akan mendengarkan kalian berdua. Kebetulan sekarang waktu makan, semua pekerjaan bisa diserahkan kepada manajer Yang. Ya, silahkan perintahkan. Yang Buya Raja di sini mengadakan pesta ucapan terima kasih. Terutama untuk berterima kasih kepada setiap senior. Kami 9 senior semuanya cantik. Kita bisa mendirikan panggung di sana, biarkan 9 senior menjadi pusat perhatian semua orang. Ide bagus, Senior Nalan. Bagaimana menurutmu? Boleh, aku suka dilihat orang. Senior memujimu. Xiao Mei, pada hari pesta ucapan terima kasih, aku akan melamarmu di sini. Membuatmu menjadi pusat perhatian semua orang. Dasar sampah, berani menghina senior yang mulia raja. Apa kau ingin keluarga Li hancur? Maaf aku salah, ayah, itu semua salah si sampah itu. Entah dari mana belajar ilmu penggoda. Bagaimana bisa semua wanita di dunia mendengarkannya? Kalau tidak bisa, jangan menyalahkan orang lain. Karena keadaan sudah seperti ini. Aku harus bertemu dengan pemuda itu, ayah. Apa gunanya bertemu sampah yang naik karena wanita? Kau tahu apa? Dalam beberapa jam saja, keluarga besar di Jiangcheng. Semua membatalkan kerjasama dengan keluarga Li. Jika terus begini, keluarga Li akan bangkrut. Keluarga kita akan kelaparan. Ayah, cepat cari solusi. Cepat cari pemuda itu. Bagaimana dia bisa naik? Pemuda, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Ayah, kenapa kau begitu sopan padanya? Dia cuma sampah di pinggir jalan. Anakku cepat bicara, jangan tersinggung. Belum tahu nama pemuda? Anakku tidak memberitahumu. Kau Qin Hao? Kau siapa? Nama sampah tetap sampah. Aku tidak ingin mengotori telinga ayah. Bangsat, berani menghina yang mulia raja. Mau mati? Yang mulia raja. Ayah, kau salah paham. Bagaimana mungkin sampah ini adalah yang mulia raja? Kau tahu apa? Direktur Wang adalah senior ke-6 yang mulia raja. Dan aku sudah lama di sisi Direktur Wang, tidak mungkin salah. Karena kau tahu identitasku, maka kehancuran keluarga Li bisa terjadi. Yang mulia raja, aku salah. Kalau tahu kau yang mulia raja, 1000 nyawa pun tidak berani. Semua ini salah anak durhaka ini. Mulai hari ini, dikeluarkan dari keluarga Li, tidak ada lagi orang ini di keluarga Li. Nyawamu sekarang milik yang mulia raja. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Li. Nyawanya. Aku tidak tertarik. Aku datang hari ini untuk 2 hal. Pertama, mencegah keluarga Li mengganggu wanitaku lagi. Aku datang khusus untuk memperingatkan. Jika terjadi lagi, keluarga Li akan binasa.
Cepat bersujud dan berterima kasih pada Yang Mulia Raja. Terima kasih, Yang Mulia Raja. Hal kedua, aku ingin membuat Li Xiao melayani Xiao Mei secara khusus di pesta ucapan terima kasih besok. Baik, tidak hanya melayani Xiao Mei. Bahkan jadi anjingnya pun aku rela. Dan juga, jangan bocorkan identitasku. Hormat pada Yang Mulia Raja. Apa ini? Ini terlalu cantik. Aku ingin kau menjadi yang tercantik di pesta ucapan terima kasih besok. Tokoh utama besok adalah kakak senior, lebih baik kita rendah diri. Sepertinya tidak bisa rendah diri. Apa? Tidak ada. Besok di pesta, kau akan tahu semuanya. Andai kau juga bisa datang. Nalan baru memberikanku ini. Undangan. Besok kau benar-benar bisa datang? Hebat, kakak ipar. Hai. Apa? Ada apa, kakak ipar? Tidak ada. Hari ini istirahat yang baik. Besok di pesta, sampai jumpa. Gunung dalam bahaya, aku harus kembali sebentar. Aku ikut. Dan aku juga. Aku juga. Tidak perlu. Serangga kecil ini akan hancur seketika. Besok aku akan hadir tepat waktu di pesta. Jangan coba tinggalkan kami. Ayo pergi. Pesta ucapan terima kasih Yang Mulia Raja akan dimulai besok. Tapi keluarga Xiao bahkan tidak dapat satu undangan. Ini salahmu. Kau disuruh merayu para pemuda dari keluarga besar di Jiangcheng untuk mendapatkan undangan. Tapi sekarang keluarga Xiao, hanya Xiao Xiaomei yang bisa hadir. Dengan kecantikannya, mana mungkin Yang Mulia Raja tertarik? Sungguh kesempatan yang terbuang. Kek? Selain beberapa kakak senior itu, siapa yang tahu seperti apa rupa Zhao Xiaomei? Sepertinya tidak ada yang pernah melihatnya. Lanjutkan. Asalkan Zhao Xiaomei tidak bisa hadir di pesta. Asalkan aku bisa mendapatkan undangannya. Asalkan beberapa kakak senior itu tidak melihat wajahku. Siapa yang akan tahu aku hanya berpura-pura? Nanti, aku dan Yang Mulia Pangeran sudah seperti nasi yang matang. Terpaksa menerima keadaan. Wahahaha, pantas jadi cucu kakek Xiao. Terbangun dari mimpi buruk, brilian. Masih ada yang lebih brilian lagi. Aku sudah menemukan tempat tinggal pasangan brengsek itu. Kamu? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aduh, bagaimana bisa begini? Undanganku mana? Sial! Xiao Xiaomei, kenapa baru datang sekarang? Pesta sudah mau mulai. Acara sekelas ini, bagaimana bisa orang kampungan sepertimu datang? Zhao Qianqian, kamu keterlaluan. Siapa itu Zhao Qianqian? Hari ini aku adalah Zhao Xiaomei. Kian, jangan main-main. Wah, Tuan Li juga datang? Keluarga Li kan sudah dicabut haknya untuk hadir. Jangan-jangan ini hasil dari menjual diri? Wah, kamu sembarangan sekali. Tapi sudah datang ya sudah. Tepat untuk main game bersama kami. Aku tidak tertarik. Jangan takut, mereka hanya bertaruh. Di balik pakaian kumalmu ini, baju renang warna apa yang kamu kenakan? Aku adikmu. Aduh, jangan-jangan kamu benar-benar datang dengan pakaian seperti ini? Ini penghinaan besar bagi Yang Mulia Pangeran. Kakak sedang membantumu. Cepat buktikan pada semua orang betapa kamu sungguh mempersiapkan pesta ini. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Qin Hao, kamu punya undangan? Ini adalah pesta syukur Yang Mulia Pangeran. Masuk tanpa izin bisa kehilangan kepala. Aku punya undangan. Lagi pula, meski tidak punya aku tetap bisa datang. Undangan Yang Mulia Pangeran. Apakah sampah sepertimu pantas mendapatkannya? Qin Hao, kamu bawa undangan palsu untuk menipu siapa?
Jangan bicara, bisa mati. Tuan Li, kamu gila? Takut pada sampah ini untuk apa? Pengacau di pesta syukur akan dihukum mati. Wahahaha. Kamu siapa? Kalau mau dihukum mati, seharusnya kamu yang jadi tumbal. Tenang, setelah kamu mati, para pemuda dari keluarga besar di Jiangcheng akan dengan baik merawat si jalang kecil ini. Pergantian merawat, lo. Siapapun yang menghina Xiao Mei juga akan dihukum mati. Qinhao, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Zhao Xiaomei, berani datang ke pesta dengan pakaian seperti ini? Dia yang tidak patuh aturan. Kalau hari ini kau masih membantu si jalang ini, hanya ada satu akhir, mati. Di wilayahku, aturan ditentukan olehku. Kau siapa? Wilayahmu? Raja Gunung Salju. Dia benar-benar raja. Hormat kepada raja. Raja, kau benar-benar raja. Raja, ampun, aku tidak akan berani lagi. Kau mencuri undangan dan berpura-pura jadi tamu VIP, pantas mati. Kau berulang kali menyakiti dan menghina Xiao Mei, juga pantas mati. Tapi, karena kau adalah kakak Xiao Mei, aku bisa memaafkanmu. Segera pergi dari Jiangcheng. Jangan sampai kulihat lagi. Kakak ipar, kau benar-benar. Xiao Mei, maaf telah menyembunyikan ini darimu. Setelah 9 Shiji datang, aku akan memberimu sesuatu yang takkan pernah kulupakan. Si sampah ini berbohong. Aku mendengar langsung, Raja dan 9 Shiji. Kembali ke Gunung Salju. Raja. Tidak mungkin ada di sini. Yang datang hari ini adalah keluarga terkemuka Jiangcheng. Kau si sampah berani mempermainkan kami? Sapham, seret dia keluar untuk jadi makanan anjing. Qinhao, kau harus berterima kasih pada Qian. Membuatmu mati dengan tenang. Kalau Raja tahu, kau akan hancur. Buta mata. Setelah 9 Shiji datang, kebenaran akan terungkap. Kakak ipar, jangan main-main lagi, bisa mati. Tolong lepaskan kakak iparku, aku rela melakukan apapun. Sialang, berani menawar. Si sampah ini berani memukul putra keluarga terkemuka Jiangcheng. Kau harus lompat untuk menebus dosa. Xiao Mei, cepat lompat. Ini nilai terakhirmu. Xiao Mei, jangan takut. 9 Shiji hampir datang, tunggu sebentar. Kakak ipar, kau janji tidak akan membual lagi. Aku sangat kecewa padamu. Bagaimana mengulur waktu? Satpam, bawa si sampah ini untuk tenangkan diri. Jangan, kakak ipar, cepat pergi. Shiji hampir datang, tunggu sebentar, ya? Raja, Shiji datang. Sudah kukatakan, keluarga Zhao hanya boleh mengirim Zhao Xiaomei ke pesta. Keluarga Zhao mau memberontak. Shiji, aku datang untuk menangkap si sampah ini kembali. Dia berpura-pura jadi raja dan mengacaukan pesta. Ya, saudari-saudari, kami juga bermaksud baik, kalian tenang saja. Aku akan segera menyelesaikan sampah ini. Buta mata, menghina Raja Agung. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia adalah Raja Agung? Mereka adalah saudari-saudari Raja Agung, mana mungkin salah mengenali. Cepat minta maaf kepada Raja Agung. Raja Agung, aku buta mata, aku pantas mati. Demi hubungan pertunangan kita dulu, maafkan aku. Pertunangan kita, bukankah sudah kamu batalkan sejak lama? Keluarga yang setiap saat ingin mencabut nyawaku. Apakah ini keluarga? Aku malah harus berterima kasih pada kalian. Jika bukan karena kejadian hari itu, bagaimana aku bisa bertemu Xiao Mei? Kakak ipar, Jika bukan karena kalian adalah keluarga Xiao Mei. Kalian sudah mati berkali-kali. Aku bisa memaafkan nyawa kalian. Tapi kalian harus setuju satu syarat. Raja Agung, silakan katakan. Aset keluarga Zhao, tanpa syarat dialihkan ke Xiao Mei. Apa? Ini hutang kalian padanya. Uang diberikan padanya, lalu aku dan kakek bagaimana? Bagaimana pembagiannya? Apakah kalian boleh tinggal di keluarga Zhao? Semua tergantung Xiao Mei. Xiao Mei, kau adalah buah hati kakek. Kakek membesarkanmu, jangan tinggalkan kakek. Xiaomei, aku kakakmu, aku tidak banyak minta. Beri aku makan saja, jangan biarkan aku tidur di jalanan. secara darah, kalian masih keluargaku, tapi secara ikatan sudah habis. Jika ingin tetap tinggal di keluarga Zhao, harus bekerja untuk keluarga Zhao. Ah, baiklah. Kakek Zhao boleh tinggal, kamu tidak. Raja Agung, jangan. Berani marah pada Raja Agung, masih berani menawar syarat. Kamu ingin cucuku terjun ke air? Kalau tidak bisa, kamu coba dulu. Tolong.
Terima kasih sudah datang ke pesta syukuran guruku, Qin Hao. Hari ini aku akan melakukan 2 hal terpenting dalam hidupku. Pertama, aku ingin berterima kasih pada 9 saudariku yang menyelamatkanku. Tanpa mereka, mungkin aku sudah jadi tumpukan tulang. Mengabdi pada Raja Agung adalah tugas murid Gunung Sueding. Semua dalam anggur, minum dulu. Sudah, ubah pesta syukuran jadi pesta air panas. Agar semua tidak terlalu serius. Kamu kepala keluarga nomor 1 di Jiangcheng, masih suka main-main. Selamat, adik-adik. Lihatlah para gadis cantik ini. Kakakmu hebat kan? Bagaimana? Ada yang tertarik? Kakak ke-8 jangan main-main. Xiao Mei bisa cemburu. Cemburu kenapa takut? Meski panas hati, masih ada aku, Sai Yisian. Sebagai ucapan terima kasih, aku memutuskan untuk menyerahkan kendali Gunung Sueding. Kembali kepada para Shiji, tidak jadi Zunwang. Kak Ipar, kenapa? Pengalaman 9 Shijiaku lebih dalam dariku. Aku yakin menyerahkan kepada mereka adalah yang paling tepat. Ada satu alasan lagi, ini hal kedua yang akan kulakukan hari ini. Aku Qin Hao, berjanji di depan 9 Shijiaku. Kamu Xiao Mei, adalah satu-satunya hal penting dalam hidupku. Aku mencintaimu setia selamanya. Maukah kamu menikah denganku? Naik ke denggannya. Naik ke denggannya. Keluarga Qin punya aset miliaran, semuanya untuk memainkan.